Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabah. Apa kabar anak Ustaz? Saya harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya anak Ustaz. Baiklah anak Ustaz, bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita juga masih diberikan banyak nikmat ya, bisa mengikuti pembelajaran ini. Walaupun hari ini kita memulai pembelajaran ini masih secara daring, tapi insya Allah kita tetap semangat ya anak-anak Ustaz. Baiklah, untuk kelas 10 ya, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kalau dulu ya kita mempelajari di kelas sebelumnya di SMP itu prakarya, tetapi di kelas 10 ini adalah pelajarannya adalah prakarya dan kewirausahaan. Ya, jadi anak-anak Ustaz ada kewirausahaan. Nah, di bab pertama ini ya, materi kita adalah mengenai wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya dan benda. Ya. Tentunya anak-anak Ustaz, sebelum antum mengikuti materi ini, antum persiapkan terlebih dahulu peralatan-peralatan tulis antum ya, untuk bisa mencatat materi-materi yang akan Ustaz sampaikan ini. Baiklah anak-anak Ustaz ya, jadi kita mau membahas tentang wirausaha dulu ya anak-anak Ustaz. Jadi karakteristik kewirausahaan ya. Menurut asal katanya, wirausaha itu terdiri atas kata wira dan usaha ya. Jadi wira berarti pejuang atau pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Nah, jadi ini anak-anak Ustaz ya, kata wirausaha, wirausaha itu ya memiliki arti ya pahlawan, manusia unggul. Jadi ada teman kita juga ya yang menggunakan wira ini sebagai namanya ya, ada ya, berarti itu termasuk manusia unggul insya Allah. Kemudian usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi jika kita gabungkan pengertian wirausaha ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Sampai sini kira-kira anak-anak Ustaz sudah mulai memahami ya, insyaallah. Baiklah, itu tadi tentang wirausaha. Jadi sudah terbayang sama kita ya. Jadi ada orang, sering kita mendengar nih ada orang yang sudah berwirausaha ya, pekerjaannya wirausaha ya. Ya, kita lanjutkan anak-anak Ustaz. Jadi pelaku wirausaha ini dikenal juga dengan wirausahawan atau entrepreneur. Adalah seorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Entrepreneur dapat juga diartikan sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Nah, ini anak-anak Ustaz ya, adalah seseorang yang mampu mewujudkan ide. Jadi antum saat ini ya memiliki banyak ide ya, antum bisa wujudkan ya, antum bisa dijadikan entrepreneur ya, seorang entrepreneur. Ya,
Kewirausahaan atau entrepreneurship juga memiliki pengertian yang lebih luas ya. Ini coba Anda lihat ya, kewirausahaan itu tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembina Pengusaha Kecil. Jadi sikap, perilaku, dan kemampuan seorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil risiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Kira-kira antum memiliki sifat seperti itu enggak ya? Ya, atau antum nih mempunyai banyak-banyak ide, ya kan? Berani mengambil risiko. Nah, baiklah anak-anak Ustaz, ini kita lihat lagi sifat-sifat seorang wirausahawan. Ya, yang pertama itu adalah percaya diri. Saya rasa kita semua juga memiliki rasa percaya diri ya anak-anak Ustaz ya. Kepercayaan diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Nah, ini anak Ustaz, ini antum perhatikan ya. Ini Ustaz sering melihat nih ya, kemampuan menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya anak Ustaz, banyak nih kadang-kadang kita ketika ada pekerjaan ya, kita tidak bisa mampu menyelesaikannya ya, ataupun meninggalkannya saja. Jadi kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegairan bekerja. Ya, kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Tentunya ini penting ya anak-anak Ustaz untuk kita pahami ya, untuk agar kita bisa menjadi seorang wirausahawan ya, percaya diri ya. Nah, ini adalah kuncinya. Yang paling penting anak-anak Ustaz, kunci keberhasilan dalam bisnis dikatakan adalah untuk memahami diri sendiri ya, memahami diri sendiri ya. Kemudian yang kedua ya, berorientasikan tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, orientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh mulai dari pengalaman dan pengembangan, diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi. Nah, baiklah anak-anak Ustaz, ini Masya Allah nih hari ini ternyata Ustaz ditemani teman-teman antum nih, ada 2 orang yang baru datang. Nah, coba biar Ustaz ubah dulu nih ya, kita lihat. Boleh antum keluarkan buku antum. Ini kelas 10 kan? 10C. Nah, antum hadir hari ini tidak dapat informasi. Masya Allah. Baiklah anak Ustaz. Nah, ini sebenarnya Ustaz lebih semangat mengajar ketika ada antum di dalam kelas, ya kan? Ini alhamdulillah nih Ustaz ditemani sama siapa nih? Sodikin. Satu lagi? Ilyas. Masya Allah. Akhirnya memang ya, kalau jodoh itu pasti bertemu ya.
Nah, baiklah anak-anak Ustaz, ini antum sudah ada buku ya? Ya. Ya, itu kan ada yang semester 1. Ya, jadi kita pakai ini ya. Ini kan? Iya. Iya, sama. Ya. Oke. Nah, ini mungkin Ustaz semangat nih. Ada si Sodikin sama si Ilyas. Kalau begitu Ustaz hapus dulu papan tulis kita ya biar ya. Jadi tugas judul kita apa tadi tuh? Sadikin. Yang pertama adalah wira usaha. Bab 1 di bab 1. Wira usaha kerajinan dengan inspirasi. Kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Ya. Nah tentunya nih tadi udah saya jelaskan juga di awal tadi ya, kita dulu SMP sudah ada ini ya pelajaran prakarya ya kan, tapi di SMA ini ditambahkan dengan kewirausahaan ya. Jadi di situ sudah kita lihat ya, kewirausahaan itu adalah apa itu? Ya orang yang pandai atau berbakat ya kan, mengenali produk baru ya kan, menentukan cara produksi baru ya kan, ya, orang-orang yang kreatif ya, berwirausaha. Antum kira-kira ada nggak keinginan untuk menjadi seorang wirausahawan? Ada? Hah? Ada ya. Bahkan sekarang nih anak-anak Ustaz, di zaman sekarang ini orang bisa mendadak jadi seorang wirausaha ya kan, tiba-tiba punya usaha saja. Baik. Nah itu sifat-sifatnya tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu adalah percaya diri ya. Percaya diri. Apa itu kira-kira percaya diri ini? Hah? Kalau menurut antum percaya diri itu seperti apa? Bagaimana? Sodikin, ini Sadik ya? Sodikin, antum? Ilyas. Sodikin Ilyas. Ya Ilyas coba. Menurut antum? Tidak minder, nggak malu ya kan? Percaya diri, pede aja ya. Ya. Contohnya waktu mau masuk kelas malu-malu gitu ya kan? Nggak percaya diri, betul nggak ini kelasnya gitu? Ya. Baik. Ya jadi itu percaya diri ya anak-anak Ustaz ya tadi. Kemudian ya. Ini yang kedua adalah berorientasi tugas dan hasil. Jadi seorang mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi ya, berorientasi pada laba, ketekunan dan kerja keras. Jadi anak-anak Ustadz ya, jadi kita mengutamakan tugas. Jadi ada tujuan kita ya, mengerjakan sesuatu tuh nanti hasilnya apa gitu ya kan. Antum juga gitu ya. Kira-kira kalau antum mengerjakan tugas tuh inginnya apa tuh? Selesaikan. Kemudian hasilnya inginnya nilai yang bagus Ustaz. Ya kan? Ya kan? Atau kalau Ustaz kasih udahlah antum kerjakan aja sedikit ini
antum kerjakan tugas-tugas ini, habis itu nggak usah nilai. Mau nggak antum kerjakan? Antum enggak ya kan? Enggak ya? Datang aja ke sekolah, ya kan? Datang ke sekolah, tapi nggak usah absen. Ya. Jadi kita juga seperti itu kan, apa yang kita kerjakan untuk kita ingin hasil ya, orientasinya hasil yang terbaik tentunya, ya. Nah, jadi dalam wirausaha ya, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Ya, perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman dan pengembangan, diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah dan semangat berprestasi. Coba biasanya kan orang-orang ya anak-anak sadar, kalau kita di Indonesia itu kadang-kadang susah menemukan sesuatu kan. Penemuan itu kan kita sering HP orang Indonesia nggak bisa menemukan HP ya kan. Paling make aja kan. Antum masalah HP mungkin softwarenya aja lah, game misalnya gitu ya kan. Antum cuma sebagai konsumtif aja, mainkan aja kan. Tapi menciptakan game itu bisa nggak ya? Jadi gini ya, biasanya orang di luar negeri itu dia berpikir itu berbasis masalah. Jadi kreativitas, karya-karya yang diciptakan itu berbasis masalah. Apa masalahnya? Ya kan? Misalnya kita lihat di sekolah kita ini apa masalahnya? Ustaz, ternyata kalau kita baru masuk sekolah itu sepatu berserakan, nggak ada yang itu, ya kan? Dari sepatu yang berserakan itu apa yang bisa kita cari solusinya? Dirapikan. Antum? Ya, ada yang bisa Anda buat lemari rak sepatu. Jadi disusun rapi, ya kan? Nah, itu kreativitas. Tapi berpikir karena ada masalah. Ya kan? Karena ada masalah. Coba Ustaz tengok, antum di rumah masalahnya apa kira-kira? Ada yang bisa kita cari nanti solusinya. Sama kayak misalnya gini kan, ada orang susah bangun pagi, ya kan? Susah bangun pagi, ya, itu kan masalah ya. Subuh susah, ya kan? Jadi solusinya apa? Kira-kira biar kita bisa bangun pagi. Saat Anda menggunakan alat start, ini alat yang Anda ciptakan, ya kan? Jam waker misalnya kan, kurang start, ya. Menciptakan kalau udah waktunya bangun, ada yang jatuh dari atas asbes itu ngenain kepala antum misalnya, langsung bangun antum. Ya karena ya kalau cuman bunyi aja nggak bisa lagi, nggak terbangun lagi ya kan. Nah itu ya contohnya seperti itu maksudnya. Ya jadi kita tuh harus bisa ya kreatif ya, berpikir kritis dan tanggap sama keadaan juga, ya kan? Tanggap sama keadaan. Misalnya, ini antum termasuk nggak tanggap nih hari ini. Kenapa anak cuma berdua aja di kelas ini? Apa yang terjadi nih? Ya kan? Nggak tanya-nanya antum. Jadi dari hasil tadi antum datang apa? Antum tanya apa jadi? Dari jasa dari negara. Hah? Malah ustaznya yang nanya. Nerima apa? Hah? Nggak ada nerima informasi. Nggak ada. Nggak ada lah. Antum nggak ada ikut di grup, nggak ada? Grup ada kan? Grup kelas ada kan? Kan yang tahu di grup itu dari tanggal 12 sampai tanggal 7 yang tahu. Oh gitu Jadi ya? yang pikiran beda akhirnya. Iya. Antum gitu juga? Ya nggak apa-apa. Ya sebenarnya ya itu tadi, kita harus selalu ini ya. Informasi itu kita zaman sekarang ini nggak boleh terlambat. Ya, kalau informasi terlambat itu kita ketinggalannya jauh sekali, ya kan? Ketinggalan jauh sekali. Ya. Baik, ini tadi ya, tadi percaya diri, sifat-sifat kewirausahaan. Yang ini mungkin antum harus miliki nih. Ya, jadi kalau misalnya belum antum miliki ya antum berusaha memilikinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berani mengambil risiko. Oh, yang kedua tadi ya, orientasi tugas dan hasil. Ya.
gas, ya, sip. Yang ketiga apa tadi tuh? Berani mengambil risiko. Berani ngambil risiko. Kalau saya tanya, antum sekarang berani ngambil risiko nggak nih sekarang? Hah? Siapa tadi lupa Ustaz? Iksan? Ilyas ini. Ilyas, kira-kira nih antum sekarang nih berani ngambil risiko tuh gimana maksudnya? Gimana? Menerima hukuman. Berantung? Kalau menerima risiko, Ya, jadi risikonya sampai membahayakan nyawa. ya maksudnya seperti ini ya anak-anak saya. Jadi salah satu hal yang penting dalam membuat sesuatu yang baru tuh adalah berani ngambil risiko. Misalnya kita tidak takut ya apa yang kita buat itu misalnya kegagalannya itu kita udah nggak takut ya. Contoh misalnya yang antum datang kemari kan tuh risiko ya, berani ya. Anak ingin belajar Ustaz, menuntut ilmu, tapi risikonya ya bisa jadi nanti bisa terpapar juga Ustaz. Ya kan? Itu kan berani ya teman, termasuk ambil risiko antum sekarang ini kan, ya kan? Ustaz, karena tujuannya menuntut ilmu, jadi targetnya lebih tinggi sebenarnya daripada risiko yang kita ambil ya kan. Menuntut ilmu kan jalan menuju surga kan, Masya Allah ya, risikonya mati. Nah jadi seperti itu maksud Ustaz ya, kita ngambil risiko. Contoh-contoh yang lain juga ya. Jadi kalau misalnya seorang pedagang misalnya ya kan, pedagang, Ustaz, ana kalau saat-saat gini ana nggak mau lah Ustaz, mau mulai dagang, kenapa? Takut nanti nggak laku, resikonya nggak laku gitu, ya kan? Tapi seseorang kewirausaha itu dia berani ngambil resiko, ya kan? Berani. Ya kalau kita nggak pernah berpikir berani, ya maka kita nggak akan bisa memulai kan? Padahal wirausaha itu ketika kita mau mencoba wirausaha itu ya kita harus memulai dulu yang pertama ya kan? Ambil resiko. Jadi kalau antum ingin jadi seorang wirausahawan ya ataupun seorang pemimpin itu harus bisa berani ambil risiko ya kan. Baik, jadi inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita tidak melakukan hal-hal yang sudah dilakukan orang lain dan tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Nah, ya kan? Yang belum pernah kita lakukan. Sama kayak dulu. Ustaz, anak ini cuma bisanya naik sepeda nih, Ustaz. Tapi anak kepingin pandai naik sepeda motor, ya kan? Nggak berani nyoba. Bisa nggak antum jadinya? Nggak akan pernah bisa. Anak pingin bawa mobil lah Ustaz. Nah, anak udah bisa naik sepeda motor nih. Tapi anak takut, nggak berani nyoba ya. Itu kan kita hal-hal seperti itu kita harus berani ya, berani ambil risiko. Tapi kita itu penuh perhitungan. Jangan yang penting berani ngambil risiko kata Ustaz. Tapi nggak pernah mau belajar teorinya. Di mana pedal gasnya kita nggak pernah tahu, ya kan? Remnya nggak tahu. Yang penting berani kata Ustaz, harus berani. Hidupin dulu masuk paret, ya kan? Nah, jadi tetap juga ya risiko ini bukan cuman kita tanpa perhitungan, tapi tetap ada perhitungannya, anak-anak saya. Nah, jadi kita bisa ya melakukan hal-hal yang sudah dilakukan orang lain. Jadi kadang-kadang kreativitas itu kan kita hal yang biasa, ya, hal yang biasa, tapi dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Ngerti nggak maksudnya? Hah? Iya. Sebenarnya hal biasa, tapi dilakukan dengan cara yang nggak biasa. Kira-kira apa? Contohnya, ada yang, ya kan? Ngapal gimana? Ngapal orang biasa aja ya kan? Yang nggak biasa apa ya? Ya. Misalnya antum ngapalnya sambil tidur gitu. Kan? Apa contohnya? Coba Ilyas itu.
bisa jadi sebuah apa ya, kunci kesuksesan juga nih. Kita melakukan yang biasa dikerjakan orang, tapi dengan cara yang nggak biasa. Ya. Ya kalau antum perhatikan tuh banyak perusahaan-perusahaan besar ya yang memang biasa aja. Ya biasa minum air putih kan, tapi dilakukan dengan kemasan yang menarik, ya kan, botol yang cantik, ya kan, padahal isinya air putih juga, ya kan, ada mereknya. Nah, jadi orang lebih tertarik ya, nggak biasa. Sama kayak ada orang, kalau kita belanja lah beli sesuatu, pasti antum tuh lebih tertarik melihat kemasannya, ya kan? Iya kan? Kalau antum beli teh manis dingin, ya kan? Pakai kresek itu biasa aja ya kan? di pinggir jalan itu kan. Tapi kalau dikemas pakai cup itu tuh pakai sealer ya kan? Iced tea tulisannya. Harga mahal pun antum beli kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Padahal biasa aja, ya mungkin isinya sama juga, ya kan? Sama juga. Ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya, anak-anak saat. Ya mungkin suatu saat antum jadi pengusaha ya kan? Iya kan? Banyak sekarang orang yang bercita-cita jadi pengusaha. Karena pengusaha itu banyak keuntungannya. Nggak diatur-atur orang, ya kan? Bebas saja waktu kerjanya. Jadi wirausahawan menghindari situasi resiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi resiko yang tinggi karena ingin berhasil. Ya, jadi pada situasi ini ada dua alternatif yang harus dipilih, yaitu alternatif yang menanggung resiko dan alternatif yang konservatif. Ya, tentunya ya kita udah hitung juga lah, ya kan? Kita hitung juga. Kita perkirakan juga sebelum kita ambil pilihannya, ya. Kira-kira anak-anak Ustaz ini ada nggak pernah memulai sebuah usaha gitu? Anak udah Ustaz jualan online Ustaz? Belum ada? Bantuin. Iya, bagus tuh. Antum lihat nggak ada, anak beli aja Ustaz. Ya. Antum dari SMP mana nih? Hah? Sabilan sama. Antum? Mondok sini? Di? Oh Jawa Timur. Oh antum yang pindahan itu ya? Baik ya. Yang berikutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan, ya. Nah, jadi kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki seseorang, ya. Seorang pemimpin diantaranya memiliki visi yang jelas, tujuannya jelas dia. Kita besok mau ke sana gitu kan, mau go internasional misalnya ya kan. Memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, ya, mau mendengar, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya dan berlaku adil. Dan ini sebenarnya nggak semua orang nih bisa seperti ini ya, nggak semua orang. Tapi itu bisa dicapai ya dengan kita belajar, ya, dengan belajar. Jadi ada memang orang yang udah terlahir nih jiwa kepemimpinannya ada, ya kan, nampak dia. Contohnya nanti kita lihatlah di kelas nanti ya, ada yang dia dominan, bisa memberikan semangat kepada teman-teman, ya kan, bisa mempengaruhi kawan-kawannya, ya kan, itu ada. Tetapi hal ini bisa kita latih dengan belajar, ya. Nah, tentunya bisa anak-anak Ustaz. Berikutnya, ya,
tentunya yang tidak kalah penting ya, memiliki sifat jujur ya anak Ustaz. Sifat jujur. Jadi kalau antum sudah belajar ya ilmu agama, ya, jujur itu penting ya. Jujur sangatlah penting ya, menjadi orang yang jujur. Berikutnya adalah keorisinilan atau keaslian. Ya, keorisinilan atau keaslian. Nah, ini dia. Keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan mampu berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada. Seperti yang Ustaz bilang tadi, ya, kita bisa melihat peluang yang ada. Nah, jadi kalau di masa-masa seperti ini, kira-kira apalah yang bisa antum kerjakan? Melihat suasana keadaan kita seperti ini, apa yang peluang bisa antum ambil saat ini di masa-masa pandemi seperti ini? Apa kira-kira? Hah? Ya, kalau Covid daring ya. Bagaimana? Daring di sosmed. Heeh. Kalau ada menyampaikan Iya. Kalau antum Ilyas, kira-kira apa yang bisa kita ambil apa ya? Kreativitas dari hal-hal yang terjadi saat ini. Kita kan lihat ya, orang semua nih sekarang lagi susah. Kayak dulu waktu pertama sekali ya. Pertama sekali masa-masa pandemi ya kan. Orang sibuk nih, semua menjual masker. Ya kan? Nah, jadi apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Dibutuhkan orang banyak saat ini, ya kan? Masker. Sekarang orang sudah nggak lagi, ya kan? Masker udah harganya pun murah. Dulu waktu pertama kali kita harganya 15.000 satu biji, ya kan? Sekarang 15.000 satu kotak. Iya kan? Iya. Nah, jadi tuh sebenarnya kita bisa kreatif ya, melihat keadaan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan ya. Nah, karya keorisinilan juga hanya dapat dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya serta rajin mencoba hal-hal baru yang inovatif. Nah, jadi anak-anak Ustadz melalui prakarya ini ya, anak-anak Ustadz harapkan antum tuh memiliki suatu keahlian ya. Keahlian itu ya, bisa didapatkan dengan apa yang antum suka ya. Contohnya antum memiliki hobi apa? Hah? Iya. Hah? Olahraga misalnya ya kan, olahraga ya kan. Antum lihat apa ya kira-kira? Main sepeda. Oh, Masya Allah, ya kan sepeda ya kan. Sepeda juga nih sempat ini ya, sempat tren juga nih di masa-masa pandemi ya kan. Bahkan sepeda aja harganya bisa lebih mahal dari motor ya kan. Ya kan? Antum banyak sepedanya? 3? Ini sepeda adik sama ibu. Hah? Sepeda adik sama ibu. Iya. Jadi udah sampai mana antum jalan-jalan naik sepeda? Sampai mana udah jalan-jalan naik sepeda? Dekat aja. Sampai beras lagi belum pernah. Itu masih sedang-sedang nih. Belum hobi kali nih. Naik sepedanya. Belum ya. Ya. Jadi dari situ ya bisa kita jadikan apa ya, sebuah usaha juga bisa. Ya kan antum nanti karena hobinya sepeda, ya banyak ya sekarang ya kreativitas yang
Ustaz pernah melihat nih tentang sepeda ya. Ada yang menciptakan sepeda dari bambu ya kan, tapi dengan kualitas yang bagus ya kan. Tempat kita kan banyak bambu kan di daerah kita. Baik anak Ustaz ya. Jadi ini keorisinalan, kemudian berorientasi ke masa depan yang terakhir ya. Berorientasi ke masa depan. Orientasi ke masa depan. Ya, artinya apa tuh kira-kira? Orientasi ke masa depan. Apa Ilyas kira-kira? Melihat peluang untuk perkembangan tidak hanya saat ini, melainkan juga masa depan. Iya, maksudnya ke masa depan. Jadi peluang-peluang yang kita ciptakan itu ataupun usaha yang kita ingin buat itu jangan ini ya, cuman trennya saat ini aja, ya kan? Nanti sama kayak Ustadz bilang, setelah itu dia nggak bisa lagi bertahan, ya kan? Banyak tuh sekarang tuh. Tapi memang ya dunia apa ini, kita harus ini ya bisa menciptakan sesuatu yang baru terus ya, sesuatu yang baru terus. Contohnya dulu, ya kan? Handphone Ustadz ini adalah handphone yang paling canggih di zamannya, ya kan? Sekarang udah nggak bisa bersaing lagi, ya kan? Nggak bisa. Jadi kita harus menciptakan juga ya inovasi-inovasi. Tapi yang jelas usaha itu ya antum pilih jangan yang cuman semusim aja. Ya. Tahun depan udah nggak musim. Ana usahanya ini Ustaz, usaha ana jual kembang api Ustaz. Ya kan? Itu kan semusim ya kan? Semusim. Jadi cari usahanya itu yang bisa panjang. Apa kira-kira kalau antum di sini? Ternak. Ternak apa itu? Ya, sapi, kambing. Masya Allah ya, sapi ya kan, kambing. Oh, ini cocok ya, kayak Raya Haji kita nanti ke tempat si Ilyas ya kan. Ternak. Kalau antum? Kalau itu panjang tuh ya, ternak ya, panjang. Karena di kampungannya ayam. Ayam ya, ternak ayam ya. Oh itu ternak ayam juga. Ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung banyak. Di mana kampung antum? Oh, jadi antum sini? Hah? Oh, nggak mondok ya? Nggak mondok ya? Iya. Ya. Bagus ya. Biasanya kalau memang di daerah perkampungan ya, memang kan tanah luas, ya kan? Ya, itu bisa. Tapi kalau kita tinggal di daerah perkotaan, nah itu susah. Apalagi kita mau buat usaha ternak sapi, kambing, waduh, ya kan? Tapi ada juga pernah Ustaz melihat ada orang di tengah kota tuh ada juga buat. Tapi dia di ruko, di lantai paling atas tuh dibuatnya kandang kambingnya. Ada juga seperti itu. Itu karena keterbatasan lahan. Tapi tentunya lebih maksimal lah kalau kita memiliki lahan yang luas, ya kan? Kalau seperti itu ya itu. Ya kayak gitulah, kalau kita mau berusaha di daerah perkotaan kita harus kreatif juga ya. Itu harus kita pikirkan di lahan yang sempit. Ternak ayam di lahan yang sempit juga, ya kan? Sekarang kan ada kan? Ada juga ya. Tapi hasilnya nggak begitu maksimal. Baik anak Ustaz, ini tadi udah Ustaz jelaskan tentang wirausaha ya. Dan sifat-sifat wirausahawan. Tentunya mungkin antum ada beberapa sifat yang sudah antum miliki, ya kan? Karena berani start orangnya start.
Contohnya orang nggak masuk, anak masuk. Saking berani, ya kan? Ah, semangat nih Ustaz, ya, semangat, masya Allah. Ya. Nah itu yang perlu ya. Tapi hal ini anak-anak Ustaz perlu kita ini ya, kita latih terus. Berani, nggak cuma berani aja, tapi menambah wawasan kita juga, ya kan? Saya rasa kita tuh harus memulai. Ya, jadi jangan banyak tuh Ustaz lihat ya. Teman-teman antum, abang-abang kelas antum dulu bahkan dia di sekolah juga sudah memulai sebuah usaha ya, kecil-kecilan, berani, karena sifat berani itu tuh belum tentu juga semua ada, ya kan? Dia memiliki nih, ada di keinginan, karena berada ingin kayak seperti itu, udah Hana siapkan, tapi Hana nggak berani, nah itu juga penting, ya kan? Keberanian itu penting. Tapi anak-anak Ustaz, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, itu tadi wirausahawan, wirausaha. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke inspirasi non benda, apa itu? Usaha kerajinan inspirasi non benda. Ya. Kira-kira apa yang mau tanyakan? Tapi saya sedikit lagi nih anak-anak Ustaz, ya, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan usaha, ya. Jadi tentunya ini seperti yang Ustadz sebutkan tadi, memulai yang baru pasti itu tidak mudah, memulai. Oleh karena itu seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil resiko. Gagal dalam melakukan sesuatu adalah bagian dari proses menuju kesuksesan, ya kan? Nah, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu sering kita dengar ya. Gagal, sukses tertunda. Artinya apa? Kita tuh jangan menyerah gitu intinya, ya kan? Menyerah. Nah, jadi ini anak-anak Ustaz ya. Memang memulai sesuatu yang baru ya, tidak mudah. Ada sebuah, saya pernah lihat ya, memulai usaha baru itu memang susah. Dalam bahasa Inggrisnya aja apa? Ya kan? Ya kan? Kalau memulai usaha baru tuh opening. Paham tuh? Memulai opening. Iya. Ngerti tuh? Opening. Dalam bahasa Inggris apa dia? Opening kan open book kan? Iya. Memulai usaha ya kan? Dalam bahasa Inggrisnya udah kayak gitu kan? Baik. Ya, anak-anak Ustaz, ada pertanyaan kira-kira? Ya Ustaz berharap ya anak-anak Ustaz ini nantinya kalau ada praktek Ustaz ingin juga antum mempraktekkan ya cara berwirausaha ya. Nanti ada kita ujiankan bagaimana antum ya, kalau dulu tuh pernah Ustaz buat antum buat sebuah produk kemudian tuh dipasarkan, kira-kira ada nggak yang ini ya kan tertarik ya kan. Kalau kita membuat sesuatu ternyata ada orang yang suka, itu kan kebahagiaan bagi diri kita kan, iya kan. Sama kayak Ustaz pernah cerita sama dulu siswa-siswa, kita buat sebuah karya nih, antum catat nih berapa pengeluaran antum untuk membuat sebuah karya ini. 50.000 Ustaz, ada yang 20.000. Dah selesai, letakkan. Sekarang saya tanya, modal antum yang 50.000 ini, ketika kita pasarkan produk karya antum ini, ada nggak mau yang beli seperti itu? Nggak usah lah lebih dari 50.000. 50.000 seperti model antum itu aja. Nggak ada Ustaz. 20.000 aja pun orang kayaknya susah mau beli. Berarti apa? Berarti karyanya nggak bagus ya kan? Karyanya nggak bagus. Nggak bagus. Nah, jadi itu kita. Jadi Ustaz juga sering ingatkan kalau kita sudah SMA, tentunya karya-karya yang kita buat tuh harus lebih baik daripada anak-anak SMP. Ya kan? Kadang-kadang udah lah, yang penting anak ngumpul, anak buat. Nah, itu yang nggak cocok sama Ustaz.
ya. Taib, mungkin sampai di sini anak-anak Ustaz materi kita hari ini. Jika antum tidak ada pertanyaan, maka Ustaz akan cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Kita tutup pembelajaran ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.